Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armadani akan melanjutkan presentasi kelompok kami pada bagian menilai risiko pengendalian. Nah, seorang auditor itu harus memahami perancangan dan pengimplementasian dari pengendalian internal. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian pendahuluan terkait dengan risiko pengendalian tersebut. Nah, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, menentukan penilaian risiko yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh dengan asumsi bahwasanya pengendalian telah diikuti. Yang kedua yaitu menggunakan matrik risiko. Nah, pengendalian ini tujuannya adalah untuk mempermudah dalam melakukan penilaian pengendalian risiko pengendalian bagi seorang auditor. Nah, dalam matriks ini hanya mengilustrasikan dengan tujuan yang berhubungan dengan tujuan audit, yaitu tentang keefektifan dari manajemen. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Nah, ada 4 prosedur yang dilakukan pada saat pengujian pengendalian. Yang pertama adalah melakukan pertanyaan kepada klien yang tepat. Yang kedua adalah memeriksa dokumen, kemudian data, catatan, dan laporan. Yang ketiga yaitu mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat adalah melaksanakan kembali prosedur klien. Selanjutnya adalah memutuskan risiko deteksi. Nah, setelah adanya penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian, itu dapat digunakan untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan oleh auditor. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu pelaporan pengendalian internal menurut Section 404 SOX. Nah, laporan auditor mengenai pengendalian internal harus mencakup dua pendapat auditor. Yang pertama, pendapat auditor harus mempertanyakan pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal itu sudah dinyatakan secara wajar pada semua hal yang material pada per akhir periode. Nah, yang kedua, bedanya adalah yang tadi pada akhir periode, nah sekarang pendapat auditor mengenai apakah sudah efektif semua penyelenggaraan yang semua hal yang terkait dalam tingkat yang material itu telah diselenggarakan dengan efektif oleh manajemen pada per tanggal yang telah disebutkan. Nah, bedanya adalah yang pertama yaitu pada akhir periode, kedua adalah pada per tanggal yang disebutkan. Nah, selanjutnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan manajemen ketika melaporkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Pertama, manajemen harus menjelaskan kondisi pengendalian internal secara gamblang dan luas. Nah, apabila terdapat kelemahan pada pengendalian internal, maka pihak manajemen harus melaporkan